6 meterai. Meterai pertama, ya, di dalam Wahyu 6, kita tadi lihat ada 6 meterai. Meterai pertama kuda putih, meterai kedua kuda merah, meterai ketiga kuda hitam, meterai keempat adalah kuda hijau kuning, meterai kelima adalah darah martir, meterai keenam adalah gempa bumi yang dahsyat. Ya, lihat ya. Kalau meterai pertama tadi adalah kuda putih. Banyak orang berkata bahwa meterai pertama kuda putih, oh ini adalah coronavirus. Ya, enggak ya, bukan. Banyak orang berkata COVID ini adalah teori konspirasi. Enggak, bukan ya. Percaya saya, bukan. Saya belajar ilmu alam ya. Saya belajar dan saya fokus ya. Semua ininya saya, S1 saya tentang environment. Saya ada di budidaya teknologi pertanian. Dan saya fokus ya, karya tulis saya, makalah-makalah saya, riset saya semuanya tentang environment. Ya. Nah, jadi bumi ini ada yang namanya batas homeostatis, ya, namanya batas homeostatis. Sebenarnya 6 meterai ini tanda-tanda alamnya, maksudnya tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam di dalam 6 meterai ini adalah bentuk dari reaksi homeostatik. Apakah homeostatik? Kemampuan alam untuk meremajakan dirinya atau restorasi. Restorasi alam. Kemampuan alam merestorasi diri sendiri dengan cara yang alami. Misalnya hujan dari hujan ya merupakan air uap yang naik ke atas lalu kondensasi jadi awan turun untuk hujan. Hujan itu kemudian akan membersihkan kotoran-kotoran, membersihkan langit itu ya dari semua kotoran-kotoran yang dari muka bumi, termasuk polusi. Tetapi kalau kotorannya terlalu banyak bisa nggak bersih? Nggak bisa. Karena terlalu banyak. Bahkan saking banyaknya kotoran itu, polusi itu, hujannya menjadi asam. Airnya jadi asam, malah ikut jadi bukannya bersih, malah jadi kotor. Sama seperti kalau Anda ngelap kaca. Kalau kacanya kotor, ya dilap, ya kotoran. Tapi begitu kacanya amat sangat kotor, Anda semprot pakai air kayak apa? Airnya ikut tambah kotor, semakin kotor dan semakin kotor. Enggak bersih-bersih. Ya, itu sama seperti itu kalau ngelap satu kain pel begitu ya. Sekali, 2 kali, 3 kali bersih. Tapi kalau saking kotornya, pel itu ditaruh, kalau pel itu sudah saking kotornya kan, Anda taruh berkali-kali cuci pun, tetap kotor, tetap bau. Ya kan? Nah itu sama. Tetapi alam itu akan meremajakannya dengan cara apa? Dengan cara bencana, jangan jadi bencana. Tetap harus diremajakan. Ya, makanya semua tanda-tanda dalam 6 meterai tadi itu termasuk 7 sangkakala. Termasuk 7 sangkakala nanti ya. Kalau kita ke gunung kita masuk 7 sangkakala supaya kita bisa masuk ke runtuhnya Islam. Kalau enggak kita bagi 2 ya. Adalah tanda-tanda alam ketika alam ingin melakukan homeostatik. Jadi itu sebenarnya bukan konspirasi, itu natural sekali. Apakah COVID ini adalah bentuk konspirasi? Bukan. COVID ini adalah bentuk perlawanan dari mikrobiologi alam semesta. Ya, mikrobiologi yang di alam semesta terhadap ulahnya manusia sendiri. Karena kita dikit-dikit pakai antibiotik, dikit-dikit. Sekarang kalau di Eropa kita nggak boleh ya. Anda di Indonesia masih bisa beli antibiotik pasar bebas. Kita di Eropa nggak boleh. Ya, kita setengah mati sekali ya. Kalau ke dokter aja kita cuma dikasih apa? Paracetamol. Saya minta kasih paracetamol, sakitnya kayak apa? Paracetamol udah. Ya, nggak boleh dikit-dikit pakai antibiotik di sini. Kemarin saya ada sakit radang tenggorokan itu ya. Berapa seminggu itu ya. Saya pas lagi radang tenggorokan, terus saya janji dokter. Oke, nanti minggu depan, waduh. Nah, terus radang tenggorokan sudah mulai sembuh. Terus saya minta antibiotik, nggak boleh, nanti sembuh sendiri. Dia dibilang begitu, ya nggak boleh. Nah, COVID ini adalah bentuk perlawanan dari alam mikrobiologi terhadap ulahnya manusia sendiri.
Karena manusia dikit-dikit kan pakai antibiotik, dikit-dikit pakai obat, dikit-dikit pakai apa. Lama-lama berevolusi. Tapi itu kan sengaja dikembangkan? Enggak. Ya, sebagian virus itu memang sengaja dikembangkan untuk dicari antibiotiknya. Tetapi kemudian virus-virus yang di luar bagaimana? Lebih jahat. Kalau di dalam laboratorium semua Anda bisa kendalikan. Kalau virus yang di luar Anda nggak bisa kendalikan. Ya, binatang kalau di dalam kandang Anda bisa kendalikan. Nah, kalau binatang di alam bebas Anda tidak bisa kendalikan. Ya, harimau sirkus di kandang Anda bisa kendalikan. Harimau yang di luar di hutan nggak bisa. Itu maksudnya seperti itu ya. Jadi corona adalah, COVID itu adalah virus yang ada di luar, bukan virus yang dari dalam. Ya, virus liar yang di luar yang tidak bisa dikendalikan, sehingga tidak bisa nggak bisa diobatin. Yang bisa adalah diturunkan penularannya. Jadi kalau COVID itu hanya bisa dicegah dan diturunkan, nggak bisa diobati. Kalau sudah kena COVID ya, saya waktu kena COVID, saya kena COVID ya, sekeluarga kami kena COVID ya. Makanya diobatin bukan COVID-nya. Kalau di Indonesia kan sampai ada ya diobati COVID-nya kan, cari obatnya segala macam. Kami waktu kena COVID, kamu apa panas? Ya udah dikasih paracetamol. Terus lehernya sakit, kasih efgetrosis. Ya semacam gitulah. Nanti namanya trake apa gitu ya, saya lupa namanya. Terus misalnya mancur-mancur, ya udah kasih obat diare. Itu simptom yang dikasih ya. Ini yang simptomnya. Jadi nggak ngejar, wah si virusnya disembuhkan. Oh enggak saudara. Makanya di sini penanganan COVID nggak ada gagal karena bukan COVID yang ditangani adalah simptomnya supaya kita bisa bertahan ya. Nah itu seperti itu. Saya bukan ahlinya ya. Nanti sudah dijelaskan bolak-balik oleh dokter Medsos ya betapa bahayanya ketika kita menyembuhkan COVID. Yang disembuhkan COVID bukan simptomnya. Di Eropa pun yang disembuhkan adalah simptomnya. Nah, jadi ketika ada beberapa penafsiran bahwa kuda putih ini adalah membawa busur, ya, bau. Bau itu bahasa aslinya itu racun, dia bilang gitu kan. Racun itu apa? Nah, itulah vaksin. Lihat kuda putih. Jadi itu suster-suster yang pakai, suster-suster sama dokter-dokter itu pakai putih semua tuh. Bukan, ya. Ketika kita membaca meter 1, ya 1 Tesalonika 5 ayat 3, semua damai, aman. Lihat ya, kita buka ya. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Aman, damai. Suatu ketika dunia itu akan damai. Di abad ke-21 ini, Anda lihat ya, Arab Saudi sudah berdamai. Negara-negara Arab semua sudah berdamai dengan Israel kecuali Palestina aja masih ngeyel. Bukan Palestinanya, Hamasnya. Karena banyak orang Palestina yang mau jadi warga negara Israel aman-aman aja, baik-baik aja. Orang-orang Palestina yang kemudian dia mau merelakan diri, berintegrasi, dan mau jadi warga negara Israel, mereka mendapat hak yang sama loh. Ya, kan kita sudah tahu ya, banyak dari Ramsi dan segala macam ya. Secara politik mereka apa-apa. Tapi ada orang-orang yang nggak mau gabung sama Israel. Karena apa? Karena Al-Quran berkata solim. Nah, repot. Ya, repot. Karena Israel dianggap musuhnya Allah. Ya, karena isu agama. Ya, bodoh. Sementara seluruh bangsa-bangsa Arab, dari yang pertama Mesir ya, yang pertama kali mau berdamai dengan Israel itu Mesir. Berapa puluh tahun yang lalu. Kemudian Yordania. Akhirnya seluruh negara-negara. Iran belum mau. Jadi sekarang asal Anda tahu saja, Hamas itu didukung oleh Iran. Ya. Hamas itu didukung oleh Syiah. Kalau Anda pro Palestina, Anda sedang pro Syiah sebetulnya. Nah, itu ya orang-orang Indonesia, kalian orang-orang Islam, ya, Hamas itu didukung oleh Syiah. Iran. Ya, yang memberi persenjataan Hamas itu orang-orang Iran, dari Iran persenjataannya. Orang Lebanon yang suka nyerang Israel itu orang-orang Syiah. Ya. Nah, Anda lihat itu ya. Akan ada masa damai. Artinya apa? Nanti seluruh dunia akan berdamai dengan Israel. Ya. Seluruh dunia itu akan berdamai dengan Israel. Di saat Yerusalem itu damai, maka seluruh dunia itu akan damai. Ya. Dan Israel bisa membangun dan seluruh dunia
bergantung sama Israel. Apanya? Dari segala macam aspek kehidupan, pengobatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apa saja semua, pertanian bergantung sama Israel, termasuk finance. Karena Israel, bangsa yang kecil, menguasai 50% perekonomian dunia. Ya, Israel ini menguasai 50% perputaran uang di dunia hanya oleh orang-orang seperti George Soros, seperti siapa itu Mark Zuckerberg gitu ya. Orang-orang Yahudi ini yang menguasai, ya. Nah, dan dunia itu kan aman. Kenapa? Karena ada microchip, saudara. Karena ada microchip. Lupa pendukung ini dong, Freemason. Enggak ada, Freemason itu enggak ada apa-apanya. Freemason itu organisasi kecil, saudara. Ya, organisasi gereja Katolik itu lebih gede jauh lebih besar daripada Freemason. Ya. Organisasi mafia Italia itu lebih gede daripada Freemason. Mafia triad Cina itu lebih gede daripada Freemason. Freemason itu hanya organisasi dagang kayak VOC, ya. Cuman itu ada di Inggris. Pedagang-pedagang kayu, mereka itu tukang kayu. Waktu resesi mereka bikin organisasi, jadilah Freemasonry. Dan di Freemasonry ini kemudian punya kode etik sendiri. Mereka masuk ke polisi, masuk kemana, ke lawyer segala macam. Dan itu hanya berlaku di Eropa. Di Indonesia itu katanya apa David Supangat, bapak saya bekas ketua Freemason. Wah, iya, direkturnya Lion Rotary. Lion Rotary itu Freemason ya. Lion Rotary itu Freemason. Ya, apakah Anda menemukan ada yang tidak baik dari Lion Rotary Club itu? Itu banyak berbuat amal loh. Ya, Gilbert saja kalah amalnya, apa jangan sama Gilbert. Tidak ada satupun gereja di Indonesia yang perbuatan amalnya ya lebih dari Lion Rotary Club. Ya, gede loh. Apakah itu terus Anda mau membenci orang-orang seperti Freemason? Pak Paul kok belani? Saya tidak belani. Saya mau ngajak Anda kalau punya iman itu yang waras, yang sehat. Ya, jangan Anda percaya sama pendeta-pendeta gereja karismatik yang wah ini Freemason ini, ya apa namanya teori konspirasi. Mereka lihat aja kagak pernah. Anda tahu terus gereja setan. Apakah gereja setan lebih berbahaya dari Islam? Tidak ya. Islam itu lebih berbahaya. Coba saya mau tanya Anda di Indonesia, pernah nggak gereja setan bunuh orang? Satu saja Anda tunjukkan. Tanya itu sama si Mongol stres, orang stres itu kan. Si Mongol itu orang stres itu. Pernah nggak gereja setan bunuh orang di Indonesia? Nggak pernah. Orang Islam sudah berapa juta yang dibunuh sama orang Islam? Gara-gara Allah Akbar. 3 juta orang PKI dan ada ribuan gereja ditutup oleh orang Islam. Ya, Anda pikirannya loh. Ada berapa banyak yang dibunuh sama gereja setan di Amerika? Loh, itu yang penembakan itu gereja setan. Bohong. Itu orang stres, saudara. Karena di sana orang boleh bawa senjata, dipegangi senjata yang bunuh sama saja. Anda ada orang edan di pinggir jalan kasih pentungan. Semua orang akan dipentung, saudara. Bedanya ini meganya senjata api, semua orang ditembak. Yang benar adalah ya berlakukan, nggak boleh bawa senjata api. Ya, itu yang benar. Jadi kacau sekali. Ya cara Anda beriman itu nggak pakai logika. Sehingga Anda takut dengan Freemason, gereja setan. Anda tanya di Amerika, lebih banyak korbannya Islam apa lebih banyak korbannya gereja setan? Lebih banyak korbannya Islam, saudara. Di seluruh dunia dari masa ke masa, lebih banyak korbannya gereja setan apa lebih banyak korbannya Islam? Lebih banyak korbannya Islam. Dari hari pertama Islam lahir saja zaman Muhammad, ya 1.000 orang dibunuh sama Muhammad. 1.000 orang dibunuh. Muhammad itu ngasih makan umatnya itu dengan cara ngerampok, saudara. Muhammad yang disembah-sembah, dikagumi oleh orang Islam itu ngasih makan umatnya dengan cara ngerampok. Ya. Jadi kalau Anda lebih takut sama konspirasi gereja setan daripada sama Islam, saya nggak tahu Anda sedang berpikir apa. Anda cari datanya, tunjukkan ke saya, ya betapa jahatnya gereja setan daripada Islam. Nggak akan ketemu. Anda akan justru lihat betapa jahatnya Islam lebih jahat daripada gereja setan. Gereja setan itu hanya sekelompok orang-orang sakit jiwa, kayak klub geng motor yang suka ngerampok, yang itu loh, geng motor yang suka pengedar obat. Ya, hanya sekitar gitu aja, atau satu darah yang model-model begitu. Mereka ada persatuan, rasa
Wah, pemberontakan terhadap kekecewaan terhadap kemapanan. Wah, jadilah geng satu darah. Nyatanya geng satu darah juga banyak bikin amal ya kalau di Indonesia ya. Kalau di Eropa ditakutin ya. Tapi kalau di Indonesia geng satu darah itu malah bikin amal ya. Terjun bikin amal, bikin apa kan sering ngirim dana bantuan untuk Maluku, untuk apa itu ya. Aneh kan. Bahkan geng satu darah saja. Apakah geng satu darah menyembah setan? Enggak loh. Mereka ada yang Kristen ke gereja. Walaupun enggak lahir baru ya. Jadi mitos itu Anda harus singkirkan dari kepala Anda. Kalau enggak Anda tidak akan dewasa. Ya, tidak akan dewasa ya. Nah, jadi microchip itu enggak apa-apa, Saudara. Selama microchip itu jangan ditaruh di jidat atau di tangan kananmu. Suruh aja tangan kiri. Sama saja ketika Anda divaksin corona. Anda divaksin sebelah mana? Kiri kan? Apa Anda divaksin itu? Pak, tapi kan jidatnya kan Pak, ditembak itu, Pak. Itu bukan ditembak, Dul. Itu dicek panas apa enggak. Anda nggak usah begitu, Anda di mana saja, setiap hari Anda juga dicek dahinya. Terus apa berarti Anda sudah jadi antikris itu? Ya, Anda kalau ke dokter sekarang, ngecek panas itu nggak usah lewat kuping-kuping, nggak usah lewat pakai termometer taruh di ketek. Dokter itu cuma pakai alat, cuma tembakin ke dahi kamu, sudah tahu di panasnya berapa. Ya, berarti Anda sudah jadi antikris gitu. Gara-gara ditembak dahinya itu pakai infrared itu. Enggak kan? Jangan dok. Oh, ke dokter mau ditembak, mau cek nih. Coba saya mau cek di ya batuknya ditutul begini kan. Batuknya ditutul begini. Oh jangan dok, nanti saya jadi antikris dok. Anda terlalu paranoid itu ya. Nggak usah sampai segitunya. Jadi bukan corona ya. Tapi kalau Anda lihat kuda putih yang menunggang kuda putih, dia membawa busur. Anda tahu kata busur? Di dalam Kejadian ayat 6 dengan bahasa yang sama, busurku kutaruh kawan, bahasanya sama ya, bahasa Yunani dalam Septuaginta. Ya, itu artinya pelangi. Di zaman itu nanti ketika seluruh dunia akan damai, ya meteora yang pertama seluruh dunia akan damai. Satu, Yerusalem akan damai. Sudah nggak diganggu lagi. Ya, karena akan lihat, akan damai. Nanti lihat ya, begitu Yerusalem, patokannya Yerusalem. Begitu Yerusalem damai, udah nggak ada perang lagi, orang-orang Hamas ini udah nggak resek lagi, ya. Terus nanti mulai ada microchip. Kenapa harus pakai microchip? Karena itu adalah teknologi pengobatan, adalah teknologi keuangan, adalah teknologi di dalam sains yang paling luar biasa. Semua hidup Anda akan mudah terdeteksi. Makanya nggak ada orang miskin lagi nanti. Satu mata uang di seluruh dunia. Wah bahaya itu. Oh, enggak bahaya. Malah nggak ada inflasi, nggak ada deflasi. Karena tidak ada perbandingan negara satu dengan negara lain. Satu mata uang. Uang itu lintas, ya, lintas negara, kayak apa namanya, cryptocurrency itu kan lintas negara. Kalau rupiah bisa inflasi, bisa deflasi, ada mumet, saudara. Kalau cryptocurrency enggak. Orang bertransaksi pakai cryptocurrency lintas negara. Negara tidak akan terpengaruh oleh oleh nilai jual mata uangnya. Karena seluruh dunia menggunakan mata uang yang sama, bebas. Anda mau pakai cryptocurrency, Anda mau pakai apa namanya, segala boleh, ya, boleh, semua boleh. Itulah penunggang kuda putih yang membawa damai, yang membawa busur LGBT itu loh, busur pelangi itu loh ya. Orang sudah saling mengakui, dan saat itu beriringan dengan damai sejahtera, beriringan dengan kemajuan ekonomi, beriringan dengan humanisme yang luar biasa. LGBT juga maju. Ya, pelangi LGBT kan simbolnya pelangi. LGBT juga hedonisme, itu juga bersamaan dengan itu, saudara. Makanya firman Tuhan Yesus di Matius 24 sama seperti zaman Nuh nanti. Sama seperti zaman Nuh, peradaban dunia lagi puncak-puncaknya, mereka kawin-mengawinkan itu dalam arti yang negatif ya, artinya mereka seks bebas itu maksudnya ya. Mereka mulai melakukan seks bebas,
Karena semua sudah sejahtera, mau apa lagi? Ya. Nah, kemudian tiba-tiba datanglah, tadi ya, tiba-tiba mata uangnya itu dibajak, saudara. Cryptocurrency ininya ya, microchipnya itu dibajak servernya sama siapa? Sama ini loh, hacker Islam ini loh. Kan orang Islam nggak suka kan pakai pakai mata uang elektronik kan. Di dalam ajaran Islam itu nggak boleh loh, itu haram. Mereka mengendaki Anda tidak pakai ATM, tidak pakai bank. Bank itu haram buat orang Islam. Anda disuruh pakai dinar, transaksinya barter, saudara. Barter emas atau barter barang. Itulah transaksi Islam. Makanya dihancurkan, dibajak nanti. Makanya Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 6, ya, nanti akan terjadi tiba-tiba perang. Tiba-tiba aja perang. Karena uangnya dibajak. Anda yang punya uang 1 triliun tiba-tiba besok kere, jadi gelandangan. Karena server bank datanya, Anda kan kalau pegang cryptocurrency, Anda pegang Bitcoin segala macam, uangmu kan nggak di tangan kan? Uangnya kan ada di internet semuanya. Tiba-tiba besok hilang, saudara. Negara-negara hilang, mereka bingung, mereka saling tuduh, perang. Dan mereka berebutan sumber daya alam. Mereka kudu perang akhirnya. Nah itulah kuda merah yang disebutkan tadi. Ya, kemudian yang terjadi apa? Perekonomian anjlok, kuda hitam. Seluruh perekonomian anjlok. Tetapi dikatakan secupak gandum harganya sedinar, mahal banget, saudara. Di situ terjadi resesi ekonomi, terjadi krisis pangan dunia. Karena perang terus, uangnya nggak jelas kemana. Yang kaya nimbun uang, uangnya nggak bisa dipakai buat belanja. Karena perang terus. Mereka nggak sempat untuk bercocok tanam. Tetapi untunglah Tuhan Yesus berkata, jangan rusakkan minyak dan gandum. Sehingga tetap ada orang-orang yang berdiakonia kayak Damaris ini, yang difitnah sama Alengso, sama orang-orang itu kan, sama pengkhianat-pengkhianat itu yang difitnah katanya buat saya duitnya ya. Nah, mereka ingin Damaris hancur. Mereka mau ngelawan Tuhan. Melawan Tuhan Yesus ini Alengso ya. Ini lihat aja ya. Dia mau ngelawan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mengampuni Alengso ya. Semoga. Ya, semoga Tuhan Yesus mengampuni Alengso. Jangan sampai kena yang berat-berat lah. Paling nggak supaya dia bertobat ya. Sehingga krisis mata uang terjadi. Itulah kuda hitam. Ya, secupak gandum harga sedinar, tapi jangan rusakkan minyak dan anggur. Tetapi akhirnya nggak tahan, mereka perang. Datanglah kuda yellow kuning, hijau kuning, saudara. Inilah kuda hijau kuning ya. Fumigasi, mulai perang biologis yang kemarin Ibu Koni cerita. Sekarang ini mereka masih ancam-ancaman, coba-coba, tapi nanti dilepaskan. Kadang mereka nggak punya duit buat perang. Akhirnya apa? Ngelepasin biokimia, lepasin aja. Sembuh, pokoknya menang. Yang penting menang perang. Urusan nanti dampaknya gimana? Urusan nanti. Yang penting sekarang saya menang perang dulu. Anda nonton filmnya, judulnya Black Crab ya, film Swedia. Ya, ada orang Swedia ini saling perang yang lawan kelompok lain. Terus mereka sudah mau kalah. Caranya gimana? Udah lepasin biokimia. Nggak ada cara lain. Yang penting menang. Lu nanti kalau ini ya urusan nanti. Yang penting sekarang kita menang dulu. Gitu ya. Anda nonton filmnya Black Crab itu ya. Itu filmnya bagus ya, alur ini ya. Memang mainnya canggung-canggung begitu, tapi yang maklum ya film Swedia, alurnya terlalu cepat alurnya ya. Black Crab itu bagus ya, dia bawa ngelewatin itu ya, ice skating ya, dia bawa ini melintasi lautnya beku semua ya. Makanya kudanya warnanya kuning, saudara, kuda kuning. Itulah fumigasi, orang-orang semua semprot-semprotan, oh ya, apa saja disemprot sedikit-sedikit. Sehingga semua orang pakai masker itu kan. Nah itu ada di situ. Di mana peran Islam? Islam sudah mulai ambil alih di sini. Sebelum Islam, coba Anda lihat ya, waktu di zaman-zaman hari ini, Islam makin berkurang ya. Seluruh dunia kan Islamofobia. Ya kan? Seluruh dunia Islamofobia, bahkan Arab Saudi saja terjadi Islamofobia. Orang Islamnya aja takut sama orang Islam. Mau terima nggak terima, saat ini orang Islamnya saja takut sama orang Islam. Ya contohnya Ade Armando takut sama orang Islam kan. Contohnya dari Siregar orang Islam yang takut sama orang Islam kan. Contohnya si Buya Syafi'id orang Islam takut sama orang Islam.
Ya kan? Orang Islam sendiri takut sama orang Islam, takut mayatnya nggak dikuburin, nggak disolatkan, ya kan? Orang Islam sendiri takut sama orang Islam. Akhirnya orang capek kan, takut sama ditinggal, nggak ditinggal. Jadi sebelum Israel damai, orang Islam itu akan ditinggal. Karena memang Islam ini di mana-mana bikin kacau. Di seluruh dunia orang-orang Islam ini bikin kacau, makanya ditinggal, saudara. Ya, ditinggal. Kecuali kalau pengkhianat-pengkhianat kayak Alengso ini, memang dasar pengkhianat ya, memang mental pengkhianat, ya kan? Oh itu mah nggak usah ditanya. Ya kayak Lius Sungkari semua itu memang mental pengkhianat ya kan? Ya mereka juga ditinggal. Mereka kan jilat-jilat pantatnya Islam. Padahal keluarga mereka banyak diperkosa sama orang Islam kan. Keluarganya Alengso, makanya Alengso kan pergi ke Eropa kan. Mengungsi minta suaka politik kan. Karena dia jadi suaka dulu keluarganya diperkosa kan. Dia lanjut ke sini kan. Takut dia kan si Alengso ini kan. Atau dia bohong. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Dia cuma mau cari penghidupan doang. Kalau ya kan. Atau gitu aja kan. Cari penghidupan doang kalau saya minta suaka. Tapi kan orang-orang itu tadi ya, Cina-Cina pengkhianat ini kan, Cina-Cina pengkhianat ada. Ya yang merapat-rapat ke Islam, bongkar-bongkar temennya sendiri, padahal nggak ada buktinya, cuma ngomong-ngomong saja. Yang diomongkan Alengso ada buktinya nggak? Nggak pernah ada satupun. Kalau ada buktinya saya jilat pantatnya Alengso saat tai-tainya sama keremi-kereminya. Kalau ada buktinya. Oh, cuma ngomong mah gampang. Kayak saya ngomong tadi ya, Alengso itu pindah dari Cirebon ke Belanda karena keluarganya ada yang diperkosa. Saya kan ngomong aja bisa kan? Semua kan bisa kan kalau cuma ngomong aja kan? Ya, entah anaknya atau ibunya Alengso diperkosa itu sama orang Islam itu. Ya kan? Kalau cuma ngomong kan gampang kan? Kalau cuma ngomong itu gampang banget, Saudara. Nah, yang penting ada buktinya enggak? Ada buktinya enggak si Alengso kalau saya itu ambil duitnya Damaris atau ada duitnya Damaris yang disetor ke saya? Tadi saya geli Ibu Ketua tadi sama Rudi Yohanes ya. Katanya diomel-omelin si Julius ketakutan si Juliusnya ya. Rudi Yohanes dapat konten baru tuh si Rudi Yohanes itu. Ya, itu masih bagus ya, cuman diomelin aja ya. Itu kalau ngomong itu ya, nah itu tadi orang-orang ngomong nggak pakai bukti, ya orang-orang semua itu ya. Nah, kalau saya ngomong selalu pakai bukti. Tak tunjukkan ini loh buktinya. Ya kan? Nah, beda kalau tadi ceritanya Alengso, saya kan cerita kemungkinan Alengso datang kemari karena anaknya diperkosa atau apanya diperkosa atau istrinya atau ibunya diperkosa. Buktinya ya nggak tahu. Pokoknya saya kalau ngomong kan kasih tahu. Kalau cuma ngomong itu gampang. Sama kayak Alengso, cuma ngomong itu gampang. Kalau cuma ngomong itu gampang, membuktikannya itu. Makanya kalau Alengso bisa membuktikan saya jilat pantatnya Alengso, tai-tainya saya keremi-kereminya. Kalau bisa membuktikan. Kalau Alengso tidak bisa membuktikan, biarlah Tuhan yang menjadi hakim antara Damaris dengan Alengso. Antara saya dengan Alengso. Kan begitu kan. Kalau saya laporkan bisa nggak? Bisa pencemaran nama baik. Tetapi itu bukan gayanya saya. Kalau zaman dulu Alengso bukan cuma tak lapor, sudah selesai, sudah walahu alam kalau zaman dulu. Tapi kita kan sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, ini ada yang nanya, buktinya apa? Arab Islamofobia. Oh banyak buktinya. Ya, sudah jelas. Makanya di seluruh Arab sekarang ditangkepin, ustadz-ustadznya ditangkepin semua. Ya, nih. Raja Arab, Pangeran Arab, ulama Arab ditangkap, banyak ditangkap dan dipenjara. Oh, 6 ulama pemerintah kembali menangkap ini ya. 6 ulama ditangkap pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi kembali menangkap ulama. Ulama dipenjara karena protes kebijakan. Kriminalisasi ulama Arab Saudi. Kenapa Saudi tangkap 2 ulama ternama Arab Saudi menangkapi imam-imam. Ulama Arab Saudi fintah. Isinya ulama-ulama Arab ditangkap semua ya. Ditangkap semua. Karena memang di Arab Saudi sini terjadi Islamofobia. Ya. Saya kalau ngomong itu selalu ada bukti. Tahu nggak? Nggak ada saya ngomong nggak ada bukti. Ya. Kecuali saya lagi mau nyindir orang. Ya. Ya, ulama-ulama Saudi. Makanya ulama-ulama Saudi itu banyak lari ke Indonesia. Hati-hati kalian orang Indonesia.
Itu ulama-ulama yang afikiran dari Arab Saudi lari ke Indonesia, lalu ngeracunin kalian, ya kan? Dia bawa uang, hasil nipu umat, ya kan, dibawa ke sana. Waduh, duitnya banyak, disembah-sembah sama Anda, dicium-cium Habib-Habib itu kan. Hati-hati. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang kemudian ikut ketakutan, di framing. Ketakutan. Ya, kenapa takut? Karena kalian tidak bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kalian membaca Alkitabnya nggak jelas, kayak contohnya ini tadi. Ya, takut disuntik vaksin. Saya bingung kalau Anda takut divaksin ya. Saya bersyukur saya disuntik ya. Saya bebas bergerak kemana saja. Saya kalau apa-apa nggak pusing. Teman-teman saya nggak divaksin pada stres ya. Aduh nanti gini, aduh nanti dipersulit. Kalau saya divaksin saja nggak stres. Emang kenapa kalau divaksin? Bagus kan? Saya vaksin polio, vaksin tetanus. Dulu waktu kecil vaksin apa saja ya. Anak saya waktu kecil vaksin rubella, vaksin DPT. Banyak anak saya kena vaksin ya. Dari kecil sampai 5 tahun divaksin. Termasuk rubella, kita bayar 200.000 waktu itu ya. Si Wisely itu umur sama si Miracle. Miracle itu malah dapat vaksin lagi, vaksin ini ya, yang buat apa namanya, kan saya lupa ya, yang kanker rahim itu loh. Di Eropa sini anak-anak remaja ini ya, divaksin ya, yang kanker rahim itu saya lupa namanya. Nah, itu divaksin. Terus kenapa ada corona Anda takut divaksin? Lah Anda tidak takut divaksin polio segala macam, Anda memang takut divaksin polio. Simpel kan? Tapi itu divaksin itu tanda di dahi dan di tangan. Nah itu, Anda baca Alkitabnya juga ngawur. Orang-orang Kristen baca Alkitabnya apa? Dikasih tanda, bukan dilaserin. Dikasih tanda itu, nah lihat nih ya, dikasih tanda itu ini nih. Nah itu dikasih tanda itu loh. Tangannya dan dahinya ditato. Ditato jumlah bilangan namanya. Apa bilangannya siapa? Bilangannya Islam. La ilah lolo Muhammad lolo. Itu jumlahnya 666. Kemarin sudah kita ya bilangan antikris. Nanti Anda cari video saya bilangan antikris. Nanti akan ditanda begitu. Jadi di meterai kelima, saudara, ya darah para martir. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 juga ya, nanti kamu akan diserahkan. Ya, kamu akan dibenci. Ya, kenapa? Kenapa harus diberi tanda begini? Karena Anda harus bertransaksi. Ya, lihat. Microchipnya hancur. Nanti. Sebentar ya. Lihat ya. Microchipnya kan dibajak sama orang ini, terjadi resesi kan. Lalu akhirnya mereka saking perang nggak habis-habis, kalap. Perang yang paling murah, Ibu Koni kemarin ya, kasih tahu, perang yang paling murah bukan perang nuklir, saudara, bukan perang pakai pistol, perang paling murah pakai biokimia, ya kan? Akhirnya kacau semua, akhirnya seluruh dunia kacau, nggak punya uang, akhirnya mereka cuma bisa barter. Lalu siapa yang mau ngatur barternya? Lalu hukumnya siapa yang pakai hukumnya siapa? Seluruh dunia kacau, lintas negara sudah tidak jelas. Satu negara saja, satu Jakarta saja, Anda kan ada bisa 3 pemerintahan. Pemerintahan Islam, pemerintahan Pancasila, atau pemerintahan suku adat. Di Jakarta itu ada banyak suku, saudara. Ada suku Cina. Orang Cina punya aturan sendiri. Ya, Anda tahu grupnya ini ya, orang-orang Cina itu bisa didamaikan, saudara. Kalau lagi perang gitu ya, orang-orang Cina ini, mafia-mafia ini, bisa didamaikan, sudah didudukkan bisa. Mereka punya hukum adat. Orang Ambon juga sama. Orang Batak di Jakarta juga punya adat sendiri. Kalau ada apa-apa, sesama marga dipanggil, didamaikan. Dan mereka biasanya mau terima. Karena mereka menghormati dan mereka juga ingin diakui. Ya kan? Akhirnya ada 3 hukum yang berlaku, saudara. Di satu negara, bahkan di satu kota saja, kayak New York, kayak Jakarta, ya itu berlaku 3 hukum. Hukum adat, hukum negara itu sendiri, sama hukum agama. Kacau. Tapi nggak punya uang. Yang punya uang siapa? Yang punya emas.
orang Islam. Karena orang Islam sudah tahu, sudah dilarang menyimpan uang. Mereka suruh pakai emas. Jadi barter. Oke, orang Islam bikin, oke kalau gitu saya yang bikin hukum. Karena saya yang punya emasnya. Nah, bikinlah ini. Ya, dia bikin. Kalau kamu tidak dikasih tanda, maka kamu akan saya bunuh. Ya, mulailah antikristus berkuasa di muka bumi selama 3,5 tahun. Ini baru awalnya, saudara. Ini awalnya. Disinilah antikristus mulai berkuasa. Ya, mulai berkuasa. Islam kemudian ambil alih dari yang sudah ditinggalkan orang, tiba-tiba dia ngambil alih selama 3,5 tahun dengan luar biasa. Pakai pedang, kamu enggak mau saya bunuh, kamu enggak makan. Ya. Wah, tenang Pak, kita orang Kristen sudah rapture gundulmu peang. Mana ada rapture di situ, mana ayatnya di mana rapture? Enggak ada. Enggak ada, Anda ngelewatin semua nih. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda darah, para martir, enggak ada, belum ada rapture di situ. Ya. Nah, ini nanti Anda akan baca di dalam Wahyu 13. Ya, ditandai saudara dengan nama bilangan itu. Nama bilangan binatang itu siapa? Antikristus. Siapa? Islam. Siapakah antikristus? Alkitab dengan jelas bukan Freemason. Freemason itu ada yang Kristen, saudara. Banyak yang Kristen. Freemason siapakah antikristus? Apa tandanya Freemason antikristus? Enggak ada. Apa tandanya Islam antikristus? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya kan? Itu prinsipnya Islam, itu harga mati saudara dalam Islam. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Sedangkan orang Kristen berkata Allah adalah Bapa kita. Yesus adalah anak Allah. Orang Yahudi berkata ya, Bapa. Ya kan? El adalah Abi. Lalu mereka percaya dengan konsep Bene Elohim. Mereka juga percaya Bene Elohim, orang Yahudi. Orang Kristen dengan orang Yahudi percaya Bapa dengan anak. Hanya saat ini, orang Yahudi, saat ini yang Anda tahu, sebagian besar Yudaisme tidak percaya kalau Yesus adalah anak Allah. Ya, tetapi nanti akan tiba saatnya, ya, dimulai dari meter yang pertama ketika Yerusalem ini aman, damai, ya. Mulai tahun 1948, orang-orang Yahudi banyak dan makin banyak yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi bukan Yesus yang lahir 25 Desember. Yeshua HaMashiach. Ya. Bukan Yahweh. Yahweh itu orang Amerika, itu teologi ngawur itu. Yahweh itu teologi ngawur, saudara. Siapapun yang menyebut kata Yahweh itu teologinya ngawur. Percaya saya. Siapapun yang bilang Yahweh itu teologinya ngawur. Ya. Karena yang betul itu Yehova. Ya. Nah, saat itulah dua saksi Allah di dalam Wahyu 12. Ya, dan Wahyu 11 dan 12. Ada dua saksi Allah. Siapakah dua saksi Allah? Ya. Wahyu 11. Ya, bentar, dua saksi Allah. Adalah pohon zaitun dan kaki dian. Pohon zaitun, kaki dian. Kaki dian ini adalah lambang saksi. Zaitun ini adalah lambang Israel rohani. Secara ritual, ya, ada Israel itu dilambangkan dengan pohon ara, pohon zaitun, dan pohon anggur. Pohon ara secara politik, ini secara kehidupan sehari-hari. Zaitun ini secara ritual keagamaan. Ya, Wahyu 11 berkata dua saksi Allah adalah pohon zaitun dan kaki dian. Zakaria 11 berkata, siapakah pohon zaitun? Dialah kaki dian. Dialah dua saksi Allah. Ya, Roma 11. Ya. Roma 11 ayat 24. Ini Wahyu 11 ayat 4, Zakaria 11 ayat 14, Roma 11 ayat 24. Israel itu pohon zaitun yang asli, orang Kristen adalah pohon zaitun yang dicangkokkan.
Jadi siapakah dua saksi Allah? Dua saksi adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Wahyu 11, Wahyu 12, ya ayat yang terakhir ya berkata, itulah orang yang punya the commandment of God, yang punya perintah Allah, yaitu Torah dan kesaksian Yesus Kristus, orang Kristen. Iblis itu mengejar orang yang punya, nah kita buka ya. Wahyu 11. Wahyu 11, Wahyu 12 ya. Maka marahlah naga itu, ayat yang ke-17 ya, Wahyu 11 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah. Hukum Allah itu apa? Torah kan? Torah, siapa ya? Orang Yahudi. Dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa? Orang Kristen. Masih sama orang Katolik. Ya, sama saja. Maksudnya pengikut Kristus. Ya, yang punya kesaksian Yesus Kristus. Ya kan? Siapa? Naga itu marah. Ya, iblis itu marah kepada ini. Islam itu memusuhi orang Kristen dan orang Yahudi ya dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini. Ya, kalau dibilang masyarakat Madaniyah itu, Medina, orang Kristen sama orang Yahudi. Bahkan orang Islam itu begitu bencinya sama orang Kristen sama orang Yahudi. Ya. Begitu tidak sukanya sama orang Kristen sama orang Yahudi, orang Islam ini. Bahkan di akhir zaman dikatakan, akhir zaman tidak ada akhir zaman sebelum orang Islam akan membunuh semua orang Yahudi. Ya. Jadi ini dua, Kristen dengan Yahudi, selalu yang dimusuhi oleh orang Islam. Apakah orang Kristen memusuhi orang Islam? Enggak pernah ya. Apakah orang Yahudi memusuhi orang Islam? Enggak. Tetapi orang Islam itu benci banget sama orang Yahudi, sama orang Kristen. Mengapa? Karena inilah mereka lah iblisnya itu. Karena mereka lah iblis. Ya, mereka ada keturunan iblis yang nggak suka dengan anak-anak perjanjian. Siapa? Orang Yahudi dengan orang Kristen. Itulah anak-anak perjanjian. Dan mereka iblis yang tidak suka. Ya. Lihat ya. Kemudian meterai yang ke-6, gempa bumi yang dahsyat. Lihat ya, kenapa bisa gempa? Isinya percobaan nuklir tiap hari coba. Kim Jong-un bikin pencobaan nuklir, Rusia ngeledakin nuklir, Amerika bikin nuklir, Iran bikin nuklir, semua bikin nuklir, Cina bikin nuklir, malah bikin matahari. Itu yang namanya batas homeostatik tadi. Hancur nggak? Hancur. Bumi nggak tahan. Terus hujan, bintang-bintang berjatuhan. Apakah ini bintang jatuh? Apakah itu bintang jatuh? Bukan, itu bom fosfor ya. Anda tahu bom fosfor kayak bintang jatuh ya. Wah, kayak meteor jatuh itu. Ya, dari langit itu. Itu bom fosfor. Anda bayangin seluruh dunia isinya begini, saudara. Akhirnya karena orang Islam ini nggak tahan, akhirnya mereka apa? Sesama orang Islam aja perang. Ya udah, mereka punya nemu di Rusia, mereka nemu di Ukraina, mereka nemu di Amerika ada bom pati geletak, diledakkan sama mereka. Orang Islam kan paling doyan mainan bom. Ya kan? Orang Islam kan paling doyan ngebom kan di mana-mana kan di seluruh dunia kan. Lagi-lagi bom orang Islam, lagi-lagi bom orang Islam. Ya kan? Lalu begitu ya. Itu yang terjadi. Ya. Dan Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Dan ini akan terjadi, kita akan melewati. Sekarang belum. Tandanya nih Yerusalem. Pokoknya awalnya, tik Yerusalem damai. Tapi kan itu masih lama Pak. Belum tentu sekarang. Oh sekarang. Karena Tuhan Yesus berkata, ya, ketika pohon ara. Tadi saya katakan pohon ara apa? Pohon ara Israel politik. Ya. Pohon ara dan pohon-pohon lain bertunas. Israel merdeka tahun 1948. Indonesia 1945. Malaysia 1946. Singapura 1948 juga ya. India 1948. Semua negara-negara, Korea, semua ya. Banyak negara-negara ya di seluruh dunia, negara-negara baru bermunculan tahun 1940-an sampai 1960. Ya. Dan
Yes, kata angkatan ini tidak akan berlalu, yaitu 120 tahun. Kenapa 120 tahun? Karena kejadiannya sama seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh 120 tahun. Ya, sama seperti zaman Nuh, orang kawin mengawinkan, karena aman damai kan, kawin mengawinkan hedonisme kan, mereka hidup dalam hedonisme. Ya kan? Saling kawin mengawinkan, lalu tiba-tiba Nuh masuk ke dalam bahtera. Sama seperti zaman Nuh. Ya, 120 tahun dari tahun 98. Paling lama tahun 2068. Paling lama. Sesungguhnya angkatan ini. Paling lama. Dan belum tentu bisa juga dalam 1-2 tahun ini. Oke, lihat nanti ya. Begitu Yerusalem tiba-tiba damai, aman damai, lalu microchip udah mulai diterapkan. Kita semua pakai microchip nanti. Anda jangan takut, Anda pakai microchip, bodoh Anda. Ya, kalau saya mah berani pakai microchip. Lalu saya tidak disuruh menyangkal kok. Waktu Anda divaksin corona, ada yang disuruh menyangkal Yesus enggak? Enggak ada kan? Itu otak Anda itu loh, grupnya itu ya, pendeta-pendeta yang suka ngomongin vaksin corona itu antikris. Saya nggak tahu apa yang Anda pikirkan. Anda kan tidak disuruh menyangkal Yesus. Tetapi ketika Anda nanti pakai ini, tanda ini ya, Anda disuruh menyangkal loh. Begitu Anda berkata, la ilaha illallah Muhammad Cabulullah, Anda berarti menyangkal Yesus adalah Tuhan. Anda menyangkal Bapa dan Anak. Siapakah antikristus? Ya, 2 Yohanes 1 berkata, ialah yang menyangkal Bapa dan Anak. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Itulah antikristus Islam. Ya kan? Ada yang ngomong, suruh riset, ini orang goblok satu lagi. Orang Islam ini memang tolol ya, kayak Muhammad. Coba riset Alkitab 1928. Saya tantang Anda, tunjukkan ada Alkitab terbitan 1928 yang asli. Ya, ya, saya tantang Anda. Kalau ada saya kasih 1 miliar tunai sekarang, saya punya uangnya. Ya, tunai. Kalau ada, ini orang Islam memang tololnya minta ampun ya. Sukanya hoax-hoax gitu. Geblek ya orang-orang Islam ini ya memang ya. Injil Barnabas dibilang asli. Sekarang malu mereka. Sekarang orang Islam aja malu ya untuk angkat-angkat Injil Barnabas. Orang Turkinya aja nggak berani kasihkan ke paus. Nggak berani. Kenapa? Karena palsu. Mereka orang-orang Bizantin kalah, ya. Lalu orang-orang ini mau diislamkan, lalu dikirimlah Injil Barnabas. Ya. Dibikinlah Injil Barnabas buat nipu orang Kristen di Bizantin. Makanya Injil Barnabas yang di Bizantin itu sampai sekarang tidak pernah, paling tua yaitu tahun 1000 abad ke-15, tahun 1400 sekian. Zamannya orang Kristen di Bizantin dikalahkan. Memang tujuannya buat nipu orang Kristen. Ya, orang Islam itu dari dulu memang, ya itulah walahu khairul makirin. Allah maha penipu daya. Memang Allahnya orang Islam itu suka nipu-nipu, kayak itu tadi. Ya, suka nipu. Ya, kayak HMJ tadi, suka nipu kan. Suka nipu kan. Dia suka memfitnah, menipu, pokoknya kan. Memfitnah, menipu, bohong semua tuh data-datanya itu ya. Tapi sekali waktu perlu juga dikerjain ya, kita ya HMJ ya. Saya kira perlu dikerjain juga HMJ ya. Kita bongkar ya, dusta-dustanya HMJ, perlu tuh. Ya. Saya diam itu karena ini bukan siapa-siapa. Nah, tapi kayaknya perlu juga nih orang Islam ya. HMJ ini perlu kita sikat juga di kadang-kadang. Ya, mungkin saya harap Galarua siap nanti ya. Apalagi nama Pak Putih di bawah-bawah, nama Jenderal Topi di bawah-bawah itu ya. Wah, itu bos-bosnya Galarua itu. Ya, saya himbau. Kalau saya sih bilang sikat ya. Oh, bukan dendam, bukan. Karena dia bukan sahabat kita, bukan saudara kita. HMJ itu bukan saudara, bukan sahabat. Ya, kalau Alengso, Amin Wijaya harus kita ampuni. Walaupun dia sudah mengkhianati kita nggak usah kasih salam, tapi nggak usah, kita berharap dia bertobat. Kalau HMJ itu bukan saudara kita, bukan sahabat kita. Bukan apa-apanya kita, sikat saja. Ya, sikat saja itu. Ya, supaya kita bongkar kedustanya mereka. Ya, sudah saatnya bongkar ya. Tadi sudah dimarahin sama emak-emak tadi HMJ ya. Rudy Yohanes punya konten baru itu. Senang tuh dia, Rudy Yohanes. HMJ kabur diomelin emak-emak. Oke, lanjut ya. Oke, kita sampai sini dulu. Jadi saudara, ya, sampai di titik ini ada nggak rapture? Nggak ada. Kita ngalami nggak aniaya? Ngalamin. Ya, ini darah para martir, ngalamin semua. Anda jangan ngimpi rapture. Anda dibohongin Anda sama pendeta Anda.
Nggak ada ayatnya bunyinya. Ayatnya bilang apa? Anda belajar, kalau belajar Alkitab itu ayatnya bilangnya apa? Urutannya, konteksnya, kronologisnya. Ya, jangan lompat sana kemari, lompat ke sana kemari. Ya, lihat, nggak ada tadi ini urutannya. Ya, darah para martir, Anda akan darah para martir, ngalamin itu semua. Ya kan? Nah, kalau Anda pengen jelasnya, di kelas apologetika, saya ajari cara membaca kitab Wahyu. Ini kan produk jadinya. Membaca kitab Wahyu itu ada caranya. Ya, oke, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut 7 sangkakala. Ya, mudah-mudahan keburu. Boleh bertanya jawab ya. Anda sekarang kalau mau tanya jawab boleh sekarang ya. Ada yang mau tanya boleh. Ya, Ibu Linda masih mau nanya boleh silakan. Tapi tentang ini saja ya, tentang anti Kristus saja ya, tentang ini. Jangan yang lain. Temanya kita fokusnya ke sini ya hari ini. Silakan. Kalau tentang antikristus masih belum ada pertanyaan, saya mau nanyakan yang lain sebenarnya Pak Paul, tapi nggak apa-apa. Ya antikris dulu ya, tapi nanti boleh balik lagi. Owen Fang silakan. Hari ini kita fokus ya supaya jangan kemana-mana ya. Tentang ini dulu. Nanti keburu kita lanjutkan. 7 sangkakala itu cuma sebentar aja sebetulnya. Kalau keburu. Owen Fang silakan. Sorry Pastor, saya mau laporan aja nanti. Oh laporan itu ya. Minggu depan aja. Laporan Pak Darmawan minggu depan aja. Minggu depan, oke. Iya, oh ini Pavel juga ya, mau laporan juga ya, minggu depan aja deh yang laporan ya, karena ini tanggung nih kita nih. Pavel juga mau laporan ya, Pavel 88 ya? Ya, siap. Laporan keuangan minggu depan deh ya, waduh saya lupa nih hari ini, harusnya tadi di awal ya. Oke, ini untuk minggu depan. Oke, kita tanya untuk antikristus saja ya, karena kita ini panjang, ininya kita masih panjang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya, nih. Nah, 7 sangkakala ya. 7 sangkakala dulu. 7 sangkakala, ya kalau Anda lihat 7 sangkakala ini, ternyata petaka-petaka di dalam 7 sangkakala ini sama dengan petaka-petaka yang ada di dalam zaman Musa. Makanya diawali dengan nyanyian Musa. Ada 144.000 orang kudus. Ini yang orang Islam suka blow on-nya minta ampun ya. Orang Islam ini suka blow on-nya minta ampun. Dia berkata bahwa yang masuk surga ini cuma orang Israel 144.000. Dan herannya orang Kristennya ikut on. Karena kamu nggak suka baca Alkitab dengan teliti. Coba baca ya. Owen Fang, tolong baca Owen Fang. Mana Owen Fang? Owen, ada di sini nggak Owen? Owen Fang. Siapa yang ready ini? Ini ya, ada. Shalom. Ya, baca ini Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dulu. Oke, Wahyu 7 ayat 1 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda. Skip ya. Sekarang langsung 9 sampai 17. 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai juga jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara yang nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin.
Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya, stop. Ya, lihat ya. Ayat 9 ya. Tadi kan di ayat 1 ya. Ayat 1 tadi. Kemudian aku melihat 4 malaikat berdiri di keempat penjuru bumi. Ya. Lalu ada seorang malaikat lain. Tapi dikatakan janganlah merusakkan bumi atau laut. Katanya kan. Artinya sebelum meterai-meterai tadi bencana-bencana alam itu terjadi. Tadi dulu. Jangan dulu. Ya kan. Ada 144.000 orang Israel. Ini nggak boleh kamu sentuh, tidak meteraikan dulu. Kalau dimeteraikan itu ada ditandai ya, suku-suku keturunan Israel ini, ya. Tetapi itu kan ditandai di muka bumi ini sebelum bumi ini dihancurkan tadi, sebelum bumi kena meterai tadi ada bencana alam kuda merah, kuda hitam, kuda yellow kuning tadi kan. Tetapi waktu darah para martir, ingat, tadi ada darah para martir ya, meterai yang kelima. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa. Segala bangsa ini ya, segala suku, kaum dan bahasa. Termasuk bahasa Indonesia, bangsa Cina, bangsa Ambon, kaum ya, segala bangsa, suku Ambon, suku Papua, suku Dayak. Ada di situ kan? Ya, memakai jubah putih. Dan tadi ya, mereka semua ada di tahta. Menyembah Allah di tahta. Artinya mereka ada di sorga. Di tahta Allah kan. Jadi apakah hanya orang Israel? Enggak, malah tadi Israel itu ceritanya orang Israel masih di muka bumi. Yang bangsa-bangsa ini adalah darah para martir, tadi meterai kelima. Orang Israel itu tadi dipersiapkan 144.000 yang dimeteraikan itu untuk menjadi orang-orang Yahudi yang menjadi saksi Allah. Dua saksi Allah kan tadi adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Yahudi yang mana? Yang 144.000 itu yang dimeteraikan. Orang-orang khusus. Ya, dua saksi Allah. Mereka dimeteraikan sama orang-orang pengikut Yesus. Orang yang punya perintah Allah, punya Torah, dan punya kesaksian Yesus Kristus. Jadi apakah orang-orang dari bangsa lain diselamatkan? Ya selamat. Ayatnya sudah jelas ini. Ya, orang-orang martir-martir ini kan sudah ada di sorga ini mereka. Jadi jangan mau ditipu sama orang Islam. Orang Islam itu suka motong-motong ayat. Lah kamu orang Kristen malah mengiyakan bukannya dibaca yang lengkap ayatnya. Kalau ada orang Islam ngasih satu ayat ke kamu buat nipu kamu baca yang lengkap ayatnya seluruh pasal itu. Kalau perlu seluruh kitab itu dibaca. Makanya ikut kelas evangelis dan apologetik ya, supaya pinter. Murah sekali biayanya. Siswa kita itu, alumni kita itu sudah ada 300 lebih. Sekarang yang terdaftar di dalam kelas kita masih ada 300. Kita total hampir 700. Semua yang pernah sekolah di kita, yang pernah kursus di kita ya, hampir 700. Ya. Jadi semua ya sudah, kita sudah, makanya kita sekarang punya di Australia, di Hong Kong, kita juga ada yang di Amerika, ya kita sudah siap, komunitas kita itu sudah kemana-mana. Ya, banyak ya komunitas kita ternyata ya, saya sampai kaget sendiri loh, banyak juga loh. Dan itu semua masuk di dalam orang-orang itu pengajaran-pengajaran. Kalau tuntas, Anda pasti berkembang. Kalau Anda nggak tuntas kayak Alengso, ya bolosan ya pasti ruwet kayak itu siapa itu KC itu kan bolosan juga itu kan. Akhirnya ya gitu lah produknya lah orang bolosan itu. Kayak Alengso, makanya Amin Wijaya dulu cuma masuk 2 kali ya. Itu dibayarin sama si Gajah Sakti, belum bayar juga kayaknya, belum bayar juga terus si Gajah Sakti itu ya, belum bayar juga. Nggak apa-apa. Tapi kan akhirnya nggak lulus kan? Kenapa? Karena nggak tahan dengan pengajarannya. Kenapa? Siapa disuruh sangkal diri, pikul salib, siapa yang mau? Ya, makanya kalau ada yang mau ngelaporin Amin Wijaya sama Alex jangan, itu saudara kita, walaupun mengkhianat. Tapi kalau HMC, perlu juga kadang-kadang kita laporin. Perlu. Wah itu sudah fitnah ya, menyebut Jenderal Tobi, menyebut Pak Pute itu sudah fitnah itu.
Itu sudah fitnah itu Pak Putih ngamuk itu bisa laporin. Nggak apa-apa, laporin saja. Itu kan bukan saudara kita. Bukan apa-apanya kita itu. Ya. Kalau saudara jangan kita minta keadilan sama orang yang tidak seiman. Ya. Tapi kalau itu laporkan saja. Apa-apa kalau HMC mau dilaporin, saya malah dukung, laporkan saja. Ya, saya mau dukung ya, saya dukung. Itu sudah fitnah ya kalau HMC itu ya, ke Damaris, ke Damarkasi itu ya. Itu malah saya dukung kalau mau laporin. Ya, apa tentang Galarua. Kalau mau laporin saja. Ya, kalau mau laporin HMC. Tapi kalau ngapain Amin Wijaya langsung nggak usah. Walaupun saya bisa yang laporin Alonso di Belanda, saya bisa loh. Bisa. Ya, dan kalau laporan di sini nggak perlu pakai duit. Kalau di Indonesia kamu lapor gede-gedean duit. Ya, kalau di sini enggak. Saya laporan langsung masuk Alonso. Karena sudah jelas pencemaran nama baik gitu ya. Ini kasihan ya. Nanti sekali udah gitu namanya tercemar dia ya. Kasihan, kita kan enggak boleh rusak. Kita kan harus mengasihi kan. Jengkel enggak? Enggak. Cuman saya kasihan nih loh sama penatua-penatua yang sudah pada gregetan ini loh. Sayanya enggak enak juga kan. Saya selama ini nenangin mereka. Makanya tadi bilang apa mau laporan. Kalau mau laporan HMC yang dilaporin. Jangan Alengsonya. Jangan Amin Wijayanya HMC yang dilaporin. Masalah HMC nanti mau nyiduk Amin Wijaya segala macam bukan urusan kita. Yang penting kita laporin HMC-nya kan. Yang saudara yang kita laporkan HMC-nya. HMC mau nyiduk kemana-mana kan bukan urusan kita. Ya kamu rebet sana sini nggak urusan kita. Biar dia pusing kan. Ya paling nggak kan Anda nanti bisa selfie-selfiean sama si itu kan HMC itu kan di penjara itu kan. Jadi kalau Anda lihat ya yang dimeteraikan itu beda dengan yang masuk surga. Tadi segala suku kaum dan bahasa itu masuk surga, saudara. Ya, itu masuk surga. Ya, jadi Anda jangan ini ya, jangan bingung orang dimeteraikan dengan orang yang masuk surga. Ya, Anda harus tahu bedanya. Ya. Kalau kita balik lagi ya, lihat ya, sepertiga bumi itu dihancurkan. Tadi ya, kan meterai ke-7 dibuka, lalu sangkakala pertama, kedua, ketiga. Ketika meterai ke-7 dibuka, tadi kan meterai ke-6, terus meterai ke-7 dibuka, ada 7 sangkakala. Maka 7 sangkakala ini, ya, setiap sangkakala ada bencana, ada satu bencana. 1/3 bumi dihancurkan. Ya, dihancurkan karena perang. Mereka tadi saling bunuh-bunuhan tadi kan. Perang gede-gedean. Perangnya bukan cuma senjata kimia, akhirnya benar-benar pakai nuklir. Akhirnya 1/3 bumi hancur, nggak hancur. Tadi batas homeostatiknya udah nggak tahan bumi. Hancur. Lalu 1/3 laut jadi darah. Sekarang di Cina saja, gara-gara bahan kimia itu ya, lautnya merah, ya, sama sungai-sungainya ya, beracun ya, merah semua ya. Wah ini lagi geger nih. Kemarin langitnya merah kan, bulan kemarin langitnya merah. Bulan ini lautnya yang merah, saudara. Karena pemakaian bahan kimia. Saya yakin itu gara-gara produksi. Kan Cina kan sekarang lagi bikin ini kan, bikin berlomba dengan Barat untuk bikin penemuan-penemuan mutakhir, termasuk bikin matahari, bikin bulan. Tadi saya nggak percaya bikin matahari. Coba Anda bayangkan ya, bikin matahari, berarti kan terjadi pemanasan global meningkat kan, gara-gara Cina ini. Ya kan? Yang ketiga, maka ada terjadi water poison, ya, racun. Ya, racun. Kenapa bisa ada racun? Karena bom fosfor tadi, percobaan biokimia, itu kan semua airnya jadi beracun kan? Itu kan jatuh ke bumi kan? Diledakkan di bumi. Waktu diledakkan bumi beracun nggak? Semua air beracun. Kayak di Chernobyl itu kan airnya nggak boleh diminum kan? Beracun semuanya. Lalu sangkakala 4, matahari, bulan, dan bintang. Ya, gelap jelas. Karena tertutup awan kayak tadi ya. Tertutup awan semua. Mana tadi? Ini ya. Tertutup awan. Gelap semuanya. Ya, gelap. Terus
ada lokus, ya, ada belalang-belalang. Iya, itulah namanya senjata biokimia kan. Serangga-serangga pun bisa dipakai buat menyebarkan racun kan. Penemuan-penemuan mutakhir kan, serangga-serangga yang beracun itu kan. Lalu mereka ngumpulin 200 juta pasukan. Udah nggak tahan ada perang besar-besaran ya. Mereka mau perang besar-besaran. Ya, lalu hancur. Nah, kemudian di situ, jadi ini masa-masa ketika Tuhan menghukum manusia. Tuhan menghukum manusia. Dan hukuman ini adalah bagi orang-orang yang ada tanda antikristus. Anda yang tidak mau bersyahadat kepada Islam, Anda akan selamat. Tanda antikristus kan syahadat. La ilaha illallah Muhammad Cabulullah itu kan, 666 kan. Anda yang tidak mau bersyahadat, Anda akan lolos. Anda akan dipeliharakan. Kejadiannya sama seperti orang Israel di Mesir. Ketika seluruh orang Mesir itu mengalami 10 tulah, ini kan 7 tulah, ini kan 7 tulah dari Mesir kan. Yang 7 ini kan dari Mesir, sama persis. Ya. Ketika orang Mesir mengalami tulah, orang Israel nggak ada yang kena tulah loh. Bahkan ketika anak sulung di Mesir mati, anak Israel nggak ada yang mati. Padahal mereka tinggal di antara orang-orang Mesir. Nah itu sama dengan nanti orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tidak mau membaca syahadat Islam. Makanya Anda hati-hati kalau yang sudah baca syahadat Islam. Ya, Anda jangan senang-senang ya. Syahadat Islam berarti Anda menyangkal Yesus loh. Ketika Anda bersyahadat Islam, Anda menyangkal Yesus adalah Tuhan, Anda menyangkal Yesus mati dan bangkit. Karena Islam ya menyangkal kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Disalib yang untuk menebus Anda dari maut. Dan Islam menyangkalnya. Jadi kalau Anda bersyahadat mengakui bahwa Muhammad adalah rasulnya Anda, rasul yang Cabulullah itu, maka Anda sedang menyangkal Yesus. Dan Anda akan mengalami tulah Mesir ini. Dan nanti kalau Anda lihat ya di dalam ini ya ada 2 saksi Allah yang selama 3,5 tahun tadi bernubuat, orang Yahudi dengan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru ya, lahir baru. Orang Yahudi itu mengenal lahir baru ya. Nah, saya bacakan ya. Orang Yahudi itu mengenal lahir baru. Ada di mana ayatnya? Yohanes 3 ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, sebentar ya. Nikodemus jawab, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Kan Yesus berkata, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus jawab, bagaimanakah mungkin itu terjadi? Yesus berkata, engkau ini adalah pengajar Israel, engkau tidak mengerti hal ini. Tahu. Ya, tentang lahir baru itu lahir dari air dan roh. Orang Yahudi tahu. Sampai hari ini mereka tahu yang namanya logos dan rema. Mereka tahu pembaptisan dengan air. Setiap setahun sekali orang Yahudi itu di Yom Kippur itu dibaptis dengan air. Dan mereka itu tahu yang namanya rema, davarim. Ya. Tapi davarimnya dari mana? Dari para rabbinik. Sementara Roma 10 ayat 17 mengatakan iman itu datangnya bukan dari davarimnya orang, tapi dari davarimnya iman timbul dari pendengaran oleh davarim. Davarimnya Kristus, bukan davarimnya para imam dari Talmud. Bukan davarimnya pendeta, tapi yang dari Kristus. Firman yang dari Kristus, artinya rema. Anda baca logos Alkitab, ya, lalu Anda melakukan diakonia, rajin diakonia. Ya, diakonianya
ke Damaris, bukan ke Gilbert, juga bukan ke saya. Ya, nanti Anda akan mengalami, ya, Anda akan mengalami yang namanya Dafarim Kristus. Itulah kepenuhan Roh Kudus. Bukan yang sandalawas itu, bukan, ya. Balik lagi ya. Jadi saudara, kalau semua tulah ini sangkakala ke-1 sampai ke-6, ya, itu terjadi, tulah-tulah itu hanya bagi orang-orang yang ada tanda-tanda antikristus. Yang tangannya ditato la ilaha illallah Muhammad Cabulullah, sama kepala jidatnya ditato la ilaha illallah Cabulullah itu. Ya, Anda bersyahadat Islam. Lalu dua saksi Allah ini nanti akan dibunuh, saudara. Di dalam Wahyu 11, dua saksi Allah ini akan dibunuh. Ditaruh di tengah jalan. Orang Kristen dan orang Yahudi, balik lagi itulah darah para martir. Ya, itu nanti akan disiksa, dibunuh, saudara. Orang-orang Kristen, Tuhan Yesus sudah berkata, kamu akan dibenci karena kamu memberitakan Yesus. Dan seluruh dunia itu diislamkan. Ada orang-orang seperti saya itu Anda nggak suka. Ya, yang memberitakan Injil. Ya, Anda nggak suka. Anda maunya itu berkatnya teologi kemakmuran yang enak-enak terus. Dikasih tahu yang benar Anda nggak takut. Saya tidak suruh Anda membenci orang Islam. Saya suruh kasih makan musuh-musuhmu. Berilah makan bila seterumu lapar. Ya, ya kan? Ya kan? Ngerti saudara? Beda, kalau orang Islam itu benci saya, mau bunuh saya. Kalau saya suruh kasih makan orang Islam. Ya. Lalu lihat, dua saksi Allah ini dibunuh. Ketika dua saksi Allah ini dibunuh dan mati, saudara. Artinya apa? Berakhir kan? Baru nanti ada sangkakala ke-7. Ketika sangkakala ke-7 dibunyikan, kata kuncinya itu kan sangkakala ke-7, sangkakala terakhir. Ya, sangkakala terakhir 1 Korintus 15 ayat 52. Nih ya. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri terakhir. Kata kuncinya ini, saudara. Lah Anda mau ngarep-ngarep rapture dihapusi sama pendeta-pendetamu. Kata kuncinya itu nafiri terakhir. Artinya dua saksi Allah itu sudah dibunuh semua. Kalau sampai ada yang hidup pun, ya nanti Anda akan, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak binasa. Dan kita semua akan dirubah. Kita yang masih hidup akan dirubah. Kalau kita masih hidup akan dirubah dalam sekejap mata. Itulah masa-masanya. Wah, Islam senang bertepuk tangan ya. Ore, habis orang Kristen udah nggak ada lagi waktu dibunuh itu kan. Ore, tapi mereka kaget tiba-tiba 3 hari dibangkitkan orang-orang Sunni, bangkit semua. Tiba-tiba ada kebangkitan orang mati. Mereka semua seluruh dunia ngelihat waktu rapture itu, saudara. Jadi setelah Antikristus ini berkuasa selama 3,5 tahun, 1260 hari lamanya mereka bersaksi. Ya kan, dua saksi Allah ini kan, di masa-masa Antikristus ini kan. Maka saat itu kemudian mereka dibunuh kan, orang-orang Kristen sama orang Yahudinya kan, menang. Wah, orang Islam merasa menang. Oh ya, waktu itu termasuk Vatikan pun dihancurkan ya. Termasuk Vatikan pun berhasil dihancurkan oleh orang Islam. Minggu kemarin kita sudah belajar kan. Di masa itu, di dalam 3,5 tahun ini, orang-orang Islam yang menguasai bumi itu akan menghancurkan Vatikan. Oh, berhasil Vatikan dihancurkan. Tetapi Anda lihat, begitu orang Islam berhasil mengalahkan Bizantin, maka orang Islam itu makin hancur kan. Ketika orang Islam berhasil menguasai Bizantin, justru itu kehancurannya Islam. Ya kan? Langsung turun kan? Sejak zaman itu kan turun terus. Mereka pikir hebat, mereka pergi ke Wina pun kalah, mereka pergi ke Prancis kalah, mereka pergi kemana kalah. Sampai tahun 1924 akhirnya tidak ada lagi khilafah di muka bumi ini. Tahun 1924 ya, Mustafa Kemal Atatürk adalah khilafah terakhir di muka bumi ini. Udah nggak ada lagi. Ya.
Bahkan Nusantara, Sultan Yogya itu kan jilat pantatnya Turki kan, setoran upeti kan, sebagai khilafah kan. Karena kan Sultan Yogya kan berasal dari Sultan Demak. Bayar upeti kan kepada keemiran Turki kan. Nah, hancur tahun 1924. Makanya Sultan Yogya sekarang sedang kehilangan arah ini. Namanya Sultan, tapi Sultan siapa? Kan Sultan harus Islam kan, harus berdakwah Islam. Namanya kesultanan. Itu khilafah itu, ya kan? Tapi kan kalah sekarang sama demokrasi. Sultan Yogya itu khilafah itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Tahun ini, tahun 2024, ya, tahun pemilu 2024 adalah mengingat 100 tahun kehancuran khilafah di muka bumi. Dan mereka akan berusaha membangkitkannya di Indonesia. Melalui siapa? Sultan Yogya. Jangan nggak percaya nanti ya. Anda. Mereka akan membangkitkannya melalui Sultan Yogya. Sultan Yogya itu kadun khilafah, nemen banget ya. Khilafah itu. Ya. Tahun 2024 adalah 100 tahun dari tahun 1924 kan. Kehancuran khilafah terakhir di muka bumi kan. Tetapi jangan khawatir kalau Anda rajin berdiakonia. Ya, marturia, makanya damar kasih sama damaris saya buat untuk menginspirasi. Tetapi yang menjegal malah orang Kristen sendiri, goblok ya. Yang dijegal sama orang Kristen sendiri. Padahal tidak ada 1 rupiah pun. Kalau katanya saya berbohong itu saya gunanya buat apa bohong coba. Surupi aja nggak terima duitnya saya. Coba tanya sama Khairul Anwar itu si orang Pelo itu kan, si orang Pelo sama si orang Medit itu kan. Tanya sama si Khairul Anwar, ada nggak saya terima duitnya? Bahkan Khairul Anwar aja nggak terima duitnya. Lalu buat apa kita bohong coba? Ya kan? Saya mempromosikan pelayanan mereka. Kayak saya mempromosikan pelayanannya Pavel 88, saya mempromosikan pelayanannya banyak orang. Ya kan? Banyak orang kita promosikan di sini loh. Jadi Damaris apakah punya Paul? Bukan. Saya mempromosikan banyak pelayanan di sini. Ya, orang-orang yang tulus hatinya, Ibu Ketua ya, Ibu Mantu, Pak Stephen, ya kan, Pak Alex. Kita promosikan pelayanannya di sini, Pak Khairul Anwar, orang-orang yang tulus di sini. Ya kan? Pak Jenderal Tobing. Kita promosikan. Apa uangnya saya terima uangnya? Enggak. Tanya Pak Alex. Apa uang masuk saya? Enggak. Enggak ada. Ya. Malah orang-orang Kristennya yang iri. Karena mereka nggak dapat wartawan botrek kan minta jatah kan. Padahal kalau dia kayak Pavel 88 dia tulus hatinya. Kita support nggak? Support ya. Kita support Pavel 88. Minggu depan kita kasih laporan ya, karena hari ini kita panjang, jadi hari ini kita nggak kasih laporan keuangan Pavel 88. Minta maaf ya Pavel ya. Sama Pak Alex tadi itu karena kemarin kita nggak laporan, jadi minggu ini kita kudu laporan. Support. Malah orang Kristennya yang takut ya. Orang Kristennya yang malah memfitnah kita. Tinggalin channel-channel itu. Anda tidak akan diberkati. Mereka orang-orang munafik. Ya. Lihat baik lagi ya. Kata kuncinya adalah sangkakala terakhir, saudara. Baru itu rapture. Namanya rapture itu sangkakala terakhir. Pengangkatan orang percaya, kebangkitan orang mati, itu sangkakala terakhir. Jadi saudara kudu ngelewati masa sangkakala terakhir itu dulu. Baru saudara di rapture di sini. Yesus datang sebagai raja, sebagai segala raja. Itu yang benar, saudara. Jadi nggak ada ujuk-ujuk rapture, Anda mau seneng-senengan, itu pendeta-pendeta, dasar pendeta hedonisme ya, kayak Gilbert segala macam. Maunya duit perpuluhan, nggak mau aniaya apa segala macam. Iya, Anda ditipu. Ya, Anda ikutin kelas evangelis apologetik, apostolik. Kita bulan depan masuk kelas apostolik. Anda yang belum daftar, segera daftar ya. Karena terbatas kelasnya kita ya. Karena kita banyak diskusi. Dan saya banyak cerita rahasia-rahasia kehidupan. Ya, rahasia kehidupan saya berkemenangan. Ya.
Ini ada yang bilang, minoritas nggak usah sekeras kamu kalau berani lawan saya, kamu tangkap saya pada nggak bisa kok. Orang Indonesia mau tangkap saya aja nggak ada yang berhasil kok. Minoritas nggak usah kesok keras gimana. Saya sendirian ini loh, siapa yang sanggup tangkap saya? Sampai sekarang aja nggak ada yang sanggup tangkap saya kok. Sok keras. Kalau Alengso itu pengecut ya, Cina pengecut ya, udah tinggal di Eropa, dia nggak berani sama orang Islam, nggak punya titik ya. Anaknya mungkin adopsi juga, jangan-jangan. Anaknya jangan-jangan adopsi juga, nggak punya titik Alengso. Ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Anda mau tangkap saya saja nggak bisa kok, nggak usah sakuras gimana. Ya, di akhir zaman orang-orang penakut tidak masuk kerajaan surga. Kenapa saya berani? Karena saya punya cinta. Lihat ya, semua yang saya hasilkan di YouTube ini tidak ada 1 rupiah masuk saya. Saya cuma dapat uang dari monetasinya YouTube saja. Ya, kira-kira 8 juta sebulan saya dapat monetasi dari YouTube. Ya, itu pun sebagian saya donasikan kembali. Ya, kayaknya hampir semua, bukan sebagian, semuanya kayaknya saya donasikan semua itu ya. Bukan pamer, bukan. Karena memang itu proyeknya kita. Ya, jadi Repsol itu saat itu. Oke, terakhir. Ya, tadi saya sudah katakan, ya, Vatikan dihancurkan di masa-masa ini. Ya, di masa-masa 7 sangkakala ini. Ya, karena orang-orang Islam ini kan berusaha menghancurkan ini kan. Jadi ketika mereka suruh bersyahadat, disinilah saatnya mereka menghancurkan Vatikan. Mulai dari ini, ya, inilah mereka mulai hancurkan Vatikan. Mereka mulai paksakan, mereka ini ya, memaksa orang untuk jadi Islam. Dan akhirnya mereka hancurkan Vatikan. Nah, disinilah ya masa penghancuran Vatikan yang kemarin kita bahas ya. Orang-orang Islam berpikir, wah ini kan di sini kan 2 saksi Allah mati kan, 2 saksi Allah mati. Wah, ditonton seluruh dunia, wah bertepuk tangan. Wah, memang Islam hebat. Allah bubar, Allah bubar, Allah bubar. La ilaha illallah Muhammad cabulullah. Takbir, takbir. Wah, mereka bersorak-sorai kan, senang. Tapi saudara, kemudian Yesus datang. Firman Tuhan berkata apa? Ia akan membunuh binatang itu dengan hembusan nafasnya. Bunuh saudara antikristus yang orang-orang Islam ini. Dengan hembusan nafasnya. Dengan apa saudara? Dengan banyak bencana tadi kan. Wah, orang-orang Islam ini kan disiksa kan. Disiksa saudara. Disiksa dengan bencana-bencana alam. Tapi mereka heran. Orang Kristen, orang Yahudi gak ada yang kena bencana. Ya. Nanti Anda akan melihat ya bencana Mesir. Semua kutuk Mesir akan terjadi kepada orang-orang Islam. Tetapi Anda yang percaya kepada Yesus dengan sungguh hati, yang tidak pernah bersyahadat, Anda akan lolos. Ya, Anda akan lolos, saudara. Anda akan lihat dengan mata kepala sendiri. Ya, coba nubuatan saya mana yang tidak terjadi. Apalagi ini Alkitab yang ngomong. Yang saya ngomong tertulis semua ya, ada ya. Semua bencana ini, firman Tuhan berkata, itu bagian ada yang ditandai. Ya, tapi yang nggak ada tandanya nggak akan kena bencana itu, saudara. Ya di Wahyu 11 tadi. Wahyu berapa tadi? Wahyu sangkakala ya. Meterai ke-7 dibuka ya. Sangkakala 5 ya. Kanan ya. Yang tidak menerima tanda.
tidak menerima tanda bilangan. Nah, ini ya Wahyu 14 ini ya. Ini lihat ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketika menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya, menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, itu artinya bersyahadat Islam. Karena tanda binatang itu adalah tanda antikristus. Ya, bilangan ini adalah bilangan antikristus. Ya, 666. Ya, maka ia akan minum dari anggur dari cawan muka Allah tadi ya, dari mulai sangkakala 1 sampai sangkakala ke-6. Ya, sampai sangkakala ke-7. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat kudus. Maka asap api yang menyala, yang bisa itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa itu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, berbagailah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya, jadi orang-orang yang tidak menerima tanda itu yang akan selamat nanti. Anda akan dipisahkan dari bencana-bencana itu ya. Orang-orang yang tidak ada tanda-tanda itu ya akan lolos. Makanya Anda jangan bersyahadat Islam. Nanti Anda akan melihat Anda diluputkan dari semua bencana-bencana alam ini. Ya, dari semua. Makanya orang Islam itu marah sekali. Ya. Ya. Nanti Anda lihat ya. Mereka sudah dihajar pun mereka masih marah ya. Gimana tadi ya? Mereka masih menghujat Tuhan. Ya, terutama ya, manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak bertobat. Nah, mereka tidak berhenti menyembah roh jahat, berhala-berhala emas dan perak dari tembaga batu kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar berjalan. Mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Ya, dari idolatry, roh-roh berhala, dari emas, perak, tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Apa? Ka'bah itu ya. Mereka tetap menyembah batu, Ka'bah itu kan. Mereka nggak mau bertobat, saudara. Nah, mereka bahkan menghujat Allah ya. Nah, mana tadi ya, yang bahkan mereka terus menghujat nama Allah. Ini tadi detailnya tadi ya, detailan dalam tujuh sangkakala. Lalu saudara, ketika apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, ya, perjamuan kawin anak domba. Lihat ini ya. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih yang menungganginya bernama Setia dan Benar, menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Daripada yang tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, namanya ialah Firman Allah. Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Siapa? Yesus. Dan semua pasukannya di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, yang akan menggembalakan mereka. Ya. Wah, ngeri saudara. Ya. Lalu aku melihat malaikat turun dari surga. Lempar ya. Lihat ya. Inilah orang-orang yang jadi martir dari segala bangsa. Kemudian sebentar.
Tadi ada yang binatang itu dimasukkan ya, kelewat, ada yang kelewat satu sebentar. Ada yang terlewat satu. Ada yang terlewat. Ini Wahyu 17, ini kan kemarin kita sudah baca ya, jatuhnya Vatikan ya. Sebentar ya, ada yang kelewat. Islam itu dihancurkan nanti ya, iblis dan kemarin ya. Siapakah yang dulu kita pernah bahas ya di minggu kemarinnya lagi, ya orang inilah yang masuk ke neraka pertama kali, yaitu orang-orang Islam. Sebentar. Nah ini ya. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari, ya. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja. Aku melihat binatang itu dan raja-raja bumi tentara berkumpul untuk melakukan perang melawan penunggang kuda itu tadi ya, Yesus ya. Melawan Yesus. Maka tertangkaplah binatang itu, orang-orang Islam itu bersama dengan nabi palsunya yang melakukan tanda-tanda di depan mata, yang menyisakan orang menerima tanda binatang itu, Islam, ala ila lolololo, menyembah patungnya, antikristus, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam. Ya, patungnya itu bukan patung ya, tapi disebutkan ikon. Menyembah ikon. Ikonnya, menyembah Islam itu kan, ikonnya orang Islam. Dan keduanya dilemparkan hidup-hidup orang-orang Islam itu. Jadi saudara, ketika dua saksi Allah itu mati, dan nanti dibunuh, orang Islam itu bersorak-sorai. Senang mereka ya. Ketika dua saksi Allah dibunuh itu, di dalam Wahyu 11, itu dua saksi Allah itu dibunuh. Mana ya? Nah ini ya. Dan apabila telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka, membunuh mereka. Mayat mereka akan terletak di jalan raya kota besar, secara rohani disebut Sodom dan Mesir. Ini cerita tentang hedonisme ya, dan tentang perbudakan dosa. Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Ya, di antara kemunafikan agama, di antara hedonisme, Islam itu hedonisme ya. Mereka senang hidup mewah, kehidupan mewah dan seks. Ya, seks, hedonisme itu seks dan mewah kan. Ya, dan Mesir. Inilah roh agamawi kan. Ya kan? Islam itu kan. Yesus disalib di antara orang-orang yang hedonis hidupnya, yang ingin menjual beli agama dan roh-roh agamawi. Dan orang dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa melihat mayat mereka 3,5 hari dan tidak boleh dikuburkan. Ya, mereka ya, jadi selama ketika dua saksi Allah itu dibunuh, takbir saudara. Dung breng, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bubar, Allah bubar, ilah bubar. Wah, mereka kubar semua sih ya. Mereka cerita begitu. Wah, heboh sekali saudara. Ngeri saudara. Dan mereka bergembira, tetapi mereka nggak menyangka. Tiba-tiba 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah. Nah itulah ya. Mereka bisa takut. Yaitu bila apa? Bila mana? Bila mana ini bisa masuk? Nah, bila ini nih. Malaikat ke-7 meniup sangkakalanya. Karena kebangkitan orang mati. Ya, cerita tentang kebangkitan orang mati dan rapture itu adalah di saat sangkakala ke-7 dibunyikan. Ya, maka akan masuk roh kehidupan di sana. Begitu, nah, maka terjadilah. Ya, mana tadi? Masuklah roh kehidupan dari Allah di dalam mereka sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselimuti awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ya,
Wah, kaget semua orang-orang Islamnya kaget. Anda semua akan kaget. Anda yang tidak percaya Yesus kayak Alexo segala macam pengkhianat-pengkhianat ini akan kaget, saudara. Akan kaget, saudara. Ya, kaget. Mereka nggak menyangka. Dia nggak menyangka karena dia pendek pikirannya. Dia berkhianat, dia dekat-dekat orang Islam. Dia pikir dia akan selamat. Dia cari muka, dia cari nama. Ya kan? Dia nggak memikir dia sedang mengorbankan 300 diaken Damaris dan ribuan orang yang kita kasih makan. Ya. Lihat ya. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terbukalah bait suci di surga. Nah, tadi ya, terus penunggang kuda putih yang namanya Yesus tadi. Dia akan bunuh itu antikristus. Dikejar itu ya. Maka orang-orang Islam itu yang pertama kali. Enggak pakai dihakimi, langsung dilempar ke neraka, saudara. Enggak pakai dihakimi. Langsung dilempar ke neraka. Enggak pakai lewat hades lagi. Langsung ke neraka, saudara. Enggak pakai hades-hadesan. Muhammad itu langsung dilempar ke neraka. Ya. Nah, yang orang-orang yang mati ya kemudian dihakimi. Tapi yang saat itu ada langsung dilempar ke neraka. Untuk jahatnya minta ampun saat itu orang-orang itu. Enggak pakai penghakiman lagi. Itu jahatnya maksimal, saudara. Ya, jahatnya maksimal. Langsung dilempar ke neraka. Ya. Nah, sampai situ. Jadi saudara, bila itu terjadi tadi ya, Israel tahun 1968, terakhir ya, pas nih ya, yang terakhir. Apabila pohon ara bertunas tahun 1948, pohon-pohon lain juga, Indonesia 45, 46, 48, 1950, ya, negara-negara lain kan, ya kan, berdirinya negara-negara lain kan, berdirinya banyak negara. Ini Israel. Maka generasi ini, angkatan ini 120 tahun. Dari mana? Dari kejadian 6. Sesungguhnya usianya akan tersisa 120 tahun lagi. 120 tahun dari ini. 2068, saudara. Maksimum itu akan terjadi. Artinya abad ke-21. Islam ini akan dihancurkan. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen, Tuhan nggak urusan dengan Kristen. Tuhan urusannya dengan pengikut Yesus. Ya, pengikut Yesus. Pengikut Kristus yang diakonia. Ada yang suka diakonia enggak lah. Dia malah menghalang-halangi orang berdiakonia. Apakah Alexo berdiakonia? Enggak lah. Dia menghalangi orang-orang berdiakonia. Ya kan? Ya, dia tidak berdiakonia, dia menghalangi orang berdiakonia. Boleh ngaku-ngaku Kristen, tapi dia nggak berdiakonia. Ya, dia memang support tuh di Yohanes dikasih uang sama Alexo, ya kan? Deki dikasih uang sama Alexo, ya kan? Tapi apakah di Yohanes diakonia? Enggak lah. Apakah Deki diakonia? Enggak lah. Anda kasih duit ke saya, duitnya tak suruh kasih ke Damaris kan? Damaris diakonia, diakonia. Ada nggak Damaris kasih uang ke saya? Enggak lah. Ya kan? Yang saya tampilkan di sini rekening Damaris sama rekening apa? Agios Internasional. Apakah Agios Internasional buat saya makan? Enggak. Saya buat makan sudah ada lagi budgetnya. Agios Internasional ini buat pelayanan, buat penginjilan kepada orang-orang Eropa dan orang-orang imigran ini. Karena besar udah penginjilan itu kita keliling-keliling Eropa itu besar. Kita